Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat bau itu. Bau daging rebus yang hangus di dasar wajan, bercampur anyir darah dan aroma rempah yang terlalu kuat. Tapi yang paling sulit kulupakan adalah suara dari dalam dapur malam itu. Suara seperti daging yang bernapas, lembab, berat. Seperti ada paru-paru di dalam panci besar itu, mengembang dan mengempis perlahan. Aku berdiri mematung di balik tirai dapur, tubuhku menggigil bukan karena dingin. Dari celah kecil di tirai, aku melihat Pak Marsan, berdiri membelakangi panci raksasa. Bajunya basah kuyup oleh keringat dan darah. Ia bicara sendiri, suaranya seperti bergetar, kadang seperti bukan suara manusia. Sudah cukup, malam ini, biar dia yang terakhir. Lalu ia menoleh. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena tidak ada bagian putih lagi. Matanya dipenuhi urat dan gelap, seperti bola daging yang direndam dalam kuah kental. Aku ingin kabur malam itu, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Seolah-olah lantai tempat aku berdiri menahan tubuhku, menelanku perlahan. Lalu terdengar sesuatu dari dalam panci, bukan air mendidih, tapi rintihan. Ya, rintihan. Rintihan manusia. Dan yang membuatku hampir gila adalah ketika potongan daging di atas meja bergerak, menggelinjang pelan, seperti mencoba kabur. Daging itu hidup. Aku muntah di pojokan dapur, tapi bahkan rasa takutku tak cukup kuat untuk membuatku pingsan. Aku harus melihat semuanya. Itu malam terakhirku bekerja di warung tongseng malam Pak Marsan. Dan seminggu setelah aku kabur, Pak Marsan meninggal dunia. Katanya kecelakaan motor. Tapi aku tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Namaku Sugeng. Umurku 24 tahun saat kejadian itu terjadi. Sekarang, setiap kali mencium bau daging tongseng, perutku terasa mual. Bukan karena alergi, tapi karena ingatan yang selalu muncul tentang malam-malam di warung milik Pak Marsan. Dulu, aku cuma anak kampung yang sedang cari kerja. Nggak banyak pilihan di daerahku. Makanya waktu dengar ada lowongan jaga warung tongseng di pinggiran desa, aku langsung ambil. Gajinya kecil, tapi cukup buat makan dan bayar kontrakan petak. Warung, itu namanya sederhana saja, tongseng malam Pak Marsan. Letaknya di antara dua ladang kosong, jauh dari pusat desa, tapi anehnya, selalu ramai. Dari habis maghrib sampai lewat tengah malam, orang datang silih berganti. Bahkan saat hujan deras, selalu ada pembeli. Duduk diam sambil menghirup kuah panas yang entah terbuat dari apa. Pak Marsan orangnya pendiam. Wajahnya keras, matanya cekung, dan kulitnya gelap terbakar asap dapur. Kalau bicara, suaranya berat dan pendek-pendek. Tapi yang paling aneh, senyumannya. Bukan senyum ramah, tapi lebih seperti senyum orang yang tahu sesuatu yang tidak boleh. Kau tahu, aku kerja di sana hampir 7 bulan. Dan jujur saja, aku betah. Bukan karena nyaman, tapi karena takut. Takut kalau aku berhenti, sesuatu yang buruk akan terjadi.
Dan waktu itu aku belum tahu. Ternyata yang lebih buruk adalah tetap tinggal. Orang-orang sekarang bilang, warung itu tutup karena pemiliknya meninggal. Kecelakaan motor katanya. Tabrakan tengah malam. Jasadnya katanya remuk tak bisa dikenali. Tapi aku tahu, sebelum malam itu, ada hal-hal yang jauh lebih gelap yang terjadi di balik dapur. Warungnya sekarang kosong. Bangunannya masih ada, tapi dindingnya dipenuhi jamur. Pintunya dicat silang merah oleh warga. Katanya angker. Tapi yang mereka nggak tahu, yang paling menakutkan dari warung itu bukan tempatnya, tapi rasanya. Rasa tongseng yang tak pernah bisa dijelaskan. Rasa yang bikin orang kembali lagi dan lagi, termasuk aku, yang sampai hari ini masih sering bermimpi duduk di sana, menyantap daging yang bukan dari kambing. Warung itu nggak pernah buka siang hari, bahkan saat lebaran atau bulan puasa, jam bukanya tetap sama. Selepas maghrib, sekitar jam 6:30 dan tutup menjelang subuh. Tidak pernah berubah. Awalnya aku pikir itu karena Pak Marsan ingin menciptakan suasana makan malam yang tenang. Tapi makin lama aku bekerja, aku sadar. Bukan itu alasannya. Warungnya kecil, hanya dari kayu dan seng, beratapkan genteng tua. Tapi tempat duduknya bersih, tertata rapi. Ada 6 meja panjang dengan bangku panjang juga, model warung desa biasa. Di bagian dapur belakang, tempat aku biasa bantu-bantu, hanya ada 1 kompor gas dan 1 panci besar yang hampir tak pernah kosong. Yang bikin aneh adalah lokasinya. Warung itu berdiri di pinggir jalan desa, di antara ladang singkong dan pohon pisang. Nggak ada rumah dalam radius 100 meter. Kalau malam, gelap total. Penerangan hanya dari lampu bohlam kuning yang redup di atas warung, dan 1 lampu petromak di dapur. Tapi meski begitu, warung itu nggak pernah sepi. Entah dari mana orang-orang itu datang. Kadang dari arah hutan, kadang dari jalan setapak yang bahkan nggak kelihatan jelas. Aku pernah lihat 1 keluarga datang pakai mobil bagus, padahal jalan tanah ke warung itu sempit dan rusak. Pernah juga sekelompok anak muda datang naik sepeda motor, hujan-hujanan, basah kuyup, tapi tetap duduk makan sambil tertawa. Seolah ada sesuatu dalam tongseng Pak Marsan yang membuat mereka rela. Aku pernah tanya, kenapa nggak buka siang? Pak Marsan hanya menjawab singkat, siang buat hidup, malam buat rasa. Kalimat itu terus terngiang. Aku nggak paham maksudnya dulu, tapi setelah kejadian-kejadian yang aku alami kemudian, aku tahu, warung itu bukan sekadar tempat jualan. Itu tempat memberi makan sesuatu yang hanya bangun saat gelap mulai turun. Pak Marsan, pemilik warung, pria paruh baya yang wajahnya tak pernah berubah. Keras, kaku, dan selalu seperti mengawasi, bahkan saat matanya tertutup oleh asap kuah panas. Rambutnya jarang terlihat karena selalu tertutup peci hitam lusuh, dan bajunya itu-itu saja. Kaos dalam putih yang sudah menguning, dan celemek bermotif batik yang selalu basah di bagian bawahnya. Yang paling aku ingat dari Pak Marsan bukan cara bicaranya, tapi justru karena dia hampir tak pernah bicara. Paling banyak, ia cuma berkata 3 atau 4 kata dalam sehari. Sisanya hanya gerakan tangan, mengiris, mengaduk, menyendok, membakar. Tangannya gesit, cepat sekali menyiapkan tongseng, seperti sudah hafal gerakan demi gerakan tanpa berpikir. Dan meski tak ada resep yang tertulis, rasanya selalu sama.
Selalu pas, selalu terlalu pas. Beberapa kali aku perhatikan, dia seperti tidak benar-benar memasak. Kadang cuma menaruh potongan daging ke dalam panci, menabur bubuk dari toples kecil, dan entah bagaimana, kuahnya langsung kental dan harum. Aku pernah coba meniru saat dia nggak lihat. Hasilnya, hambar, bahkan cenderung pahit. Suatu malam aku tanya, "Boleh tahu resepnya, Pak?" Dia tidak langsung jawab, hanya diam sambil mengaduk panci. Lalu pelan, tanpa menoleh, ia berbisik, "Resep bukan buat lidah, tapi buat roh." Aku nggak ngerti maksudnya waktu itu. Kupikir dia hanya bicara ngawur karena capek. Tapi seiring waktu, aku mulai mengerti. Apalagi setelah melihat toples kecil itu yang isinya bukan bumbu biasa. Warnanya merah kehitaman, baunya tajam seperti besi karat dan bunga busuk. Dan setiap kali Pak Marsan memasukkan sedikit bubuk itu ke kuahnya, api kompor mendesis. Seperti menolak, tapi ia selalu diam. Bahkan ketika api menyembur sesaat, atau saat aku merasa ada sesuatu bergerak di dalam panci, Pak Marsan tetap tak berekspresi. Wajahnya dingin seperti ukiran batu nisan. Dan selama aku kerja, aku tak pernah sekalipun melihat dia tersenyum. Waktu aku mulai kerja di warung itu, ada satu hal yang langsung terasa janggal. Tidak ada satupun karyawan yang bertahan lama. Awalnya, aku kira cuma kebetulan. Mungkin karena gajinya kecil, atau karena tempatnya jauh dari mana-mana. Tapi makin lama aku di sana, aku sadar, bukan itu penyebabnya. Selama 7 bulan aku kerja, aku lihat 5 orang keluar masuk. Ada yang cuma tahan 2 minggu. Ada yang tiba-tiba berhenti di malam keempat. Bahkan ada yang kabur tanpa pamit, meninggalkan celemek di meja dan tidak pernah kembali lagi. Semua orang yang keluar dari warung itu membawa ketakutan. Salah satu dari mereka, namanya Aldi, anak perantauan dari Solo, pernah cerita sebelum dia resign. Malam-malam, saat pulang naik motor, dia merasa seperti ada orang yang duduk di boncengan belakang. Awalnya dia pikir cuma perasaan, tapi makin hari, punggungnya makin berat. Motor susah dikendalikan. Dan setiap dia lihat ke kaca spion, cuman gelap. Seperti bayangan hitam menempel. Aldi juga sering mimpi buruk. Mimpinya selalu sama. Dirinya berdiri di tengah warung, dikelilingi pelanggan yang makan tanpa wajah. Mereka duduk diam, mengunyah daging, sambil mengeluarkan suara mendengus seperti binatang. Sampai suatu malam dia terbangun dan mendapati celemek warung. Tergantung di jendela kamarnya, basah oleh kuah tongseng dan bau amis yang menyengat. Dia berhenti besoknya. Katanya, "Saya nggak kuat. Saya nggak mau dimakan juga." Ada juga Roni, anak muda dari dusun sebelah. Baru 2 minggu kerja, dia keluar dengan alasan, "Ada yang ngintip saya tiap malam dari balik dapur." Aku pikir dia bohong. Tapi saat aku gantian bersih-bersih dapur malam hari, aku tahu maksudnya. Ada sesuatu yang selalu membuat bulu kuduk berdiri saat sendirian di sana. Sesuatu yang menatap dari tempat yang tak terlihat. Aku bertahan paling lama. Mungkin karena aku pura-pura tidak peduli. Atau mungkin karena aku sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Tapi saat itu aku belum tahu bahwa semakin lama bertahan, semakin besar harga yang harus dibayar. Warung itu tidak punya banyak ruangan. Hanya tempat makan, dapur, 1 toilet kecil di luar, dan 1 kamar sempit di ujung belakang dapur. Tempat tinggal Pak Marsan kamar itu tidak seperti kamar pada umumnya. Tidak ada jendela, bahkan ventilasi pun tidak.
Dindingnya dari kayu tua yang sudah menghitam karena asap dan lembab. Pintu kayunya selalu tertutup rapat, terkunci dari dalam. Di atas pintunya tergantung sapu lidi yang diikat dengan benang merah. Aku tidak pernah berani menyentuhnya. Pak Marsan tidur di sana. Setiap malam selepas pukul 2, saat warung mulai sepi, dia akan masuk ke kamar itu tanpa sepatah kata. Dan pintunya baru terbuka lagi saat azan maghrib berkumandang di hari berikutnya. Yang bikin aku tidak tenang adalah suara dari dalam kamar itu. Aku tidak pernah melihat isi ruangannya, tapi hampir setiap malam saat aku mencuci piring atau merapikan dapur, aku bisa dengar suara lirih dari balik pintu. Kadang seperti orang merintih pelan, kadang seperti bisikan dengan bahasa yang tak kupahami. Suara itu terlalu lirih untuk dimengerti, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Pernah satu malam aku nekat menempelkan telinga ke pintu kayu itu. Awalnya tak ada suara, tapi tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis, pelan, seperti dari balik tanah. Aku sontak mundur. Dan saat itu juga, pintu kamar bergetar pelan, seperti ada yang menyentuhnya dari dalam. Aku langsung lari keluar, pura-pura butuh angin. Besok paginya, Pak Marsan hanya menatapku sebentar saat aku datang. Tidak bicara apa-apa. Tapi tatapannya seolah berkata, "Kau dengar, ya?" Setelah itu, aku tak pernah mendekat lagi. Tapi suara-suara itu tetap datang, malam demi malam. Dan aku mulai bertanya-tanya, apa benar Pak Marsan tidur sendirian di sana? Atau ada sesuatu yang tinggal bersamanya, sesuatu yang tidak pernah keluar, atau tidak bisa keluar karena sengaja dikurung. Harga tongseng di warung Pak Marsan jauh lebih murah dibanding warung manapun. Seporsi tongseng lengkap dengan nasi dan teh manis hanya 10.000. Kadang, pelanggan pesan 2, 3 porsi dan tetap murah. Tapi anehnya, uang di warung itu tidak pernah habis. Setiap kali aku dibayar, Pak Marsan selalu mengambil uang dari laci kecil di dekat tempat memasak. Lacinya lusuh, seperti kotak perkakas, tapi tak pernah kosong. Aku pernah mengintip, isinya bukan cuma uang. Ada rambut, kertas-kertas tua, dan satu kantong kain hitam berbau anyir. Kadang, uang yang diberi ke aku terasa aneh. Uang lusuh, usang, dengan permukaan lengket seperti baru saja basah. Beberapa lembar ada bercak merah kering, terlalu gelap untuk tinta, terlalu lengket untuk cat. Entah kenapa, aku selalu punya firasat itu darah. Pernah sekali, aku tanya, "Pak, ini uang dari mana ya?" Pak Marsan tidak menjawab. Dia hanya memalingkan wajah dan kembali mengaduk tongseng. Aku diam sejak itu, tapi rasa penasaran itu tidak pernah hilang. Bahkan ketika aku mencoba menyimpan salah satu uang bercak merah itu untuk diamati lebih dekat di rumah, keesokan harinya, uang itu menghilang dari dompetku. Aku tidak tahu bagaimana. Yang lebih membuatku takut adalah, kadang aku melihat pelanggan membayar dengan sesuatu yang bukan uang. Ada yang menyerahkan buntalan kain hitam, ada yang hanya meletakkan botol kecil berisi cairan keruh. Bahkan pernah seorang pria tua meninggalkan kantong plastik berisi kuku, kaki manusia. Aku yakin itu kuku manusia, bentuknya tidak salah. Tapi Pak Marsan menerima semua itu tanpa komentar, hanya mengangguk dan menyimpan bayaran itu di dalam kotak besi di bawah dapur. Setelah malam-malam itu, aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dijual di warung ini? Tongseng atau
sesuatu yang jauh lebih mahal dan lebih gelap dari sekadar makanan. Malam itu, warung sedang sepi. Hujan turun deras sejak maghrib, dan cuma 1-2 pelanggan yang datang. Pak Marsan sedang di kamarnya, seperti biasa, meninggalkan aku sendirian di dapur. Aku sedang mengisi ulang bumbu-bumbu dapur, lada, pala, kapulaga, saat tiba-tiba rak bumbu di pojok meja bergeser sedikit saat ku senggol. Rak kayu itu tampak berat, tapi ternyata ada rongga kecil di baliknya. Penasaran, aku geser pelan-pelan. Di baliknya, ada sebuah buku tua, terbungkus kain kafan yang sudah menguning dan berbau tanah basah. Tanganku gemetar waktu membuka lilitan kainnya. Halaman depannya sobek dan bertuliskan huruf-huruf yang tidak ku kenal. Bukan Latin, bukan Arab, dan jelas bukan aksara Jawa. Tapi yang membuatku merinding adalah gambar-gambar di dalamnya. Setiap halaman berisi simbol aneh, lingkaran dengan pola, mata tangan terbalik, dan sesuatu seperti kepala kambing dengan lidah menjulur. Di sela-sela itu, ada tulisan-tulisan mirip mantra, disusun seperti puisi, tapi berisi kalimat menyerupai doa. Doa yang tidak ditujukan pada Tuhan, tapi pada roh tertentu. Ada satu halaman yang membuatku tidak bisa tidur semalaman. Gambar seseorang sedang mengaduk kuali besar dengan bayangan hitam berdiri di belakangnya. Di bawahnya tertulis, "Panggil mereka dengan api dan daging. Hidangkan dan mereka akan datang." Aku buru-buru menutup buku itu dan menyimpannya kembali. Tapi sebelum kututup seluruhnya, aku menemukan satu lembaran kecil yang terselip. Kertas minyak yang penuh bercak darah dengan tulisan tangan. "Jangan buka halaman ke-13 kalau kau belum siap." Aku tidak tahu apa yang ada di halaman ke-13. Dan aku tidak mau tahu. Tapi sejak malam itu, rasa tongseng Pak Marsan terasa berbeda. Lebih tajam, lebih kuat, lebih menusuk sampai ke dada. Dan aku mulai sadar, mungkin yang membuat warung ini ramai bukan karena rasanya, tapi karena sesuatu yang dipanggil dan diberi makan. Di belakang dapur, tepat di samping kamar Pak Marsan, ada satu ruangan kecil dengan pintu besi. Orang-orang menyebutnya ruang dingin, semacam lemari pendingin besar, tapi bentuknya lebih menyerupai bunker kecil. Pintu besinya selalu dikunci dengan gembok tua yang berat. Hanya Pak Marsan yang punya kuncinya. Setiap malam, sebelum mulai memasak, Pak Marsan selalu masuk ke ruangan itu. Ia membawa keluar potongan-potongan daging mentah, sudah dipotong rapi dan dimasukkan ke baskom aluminium. Tak pernah ada yang tahu dari mana daging itu berasal, atau bagaimana ia menyimpannya. Yang jelas, jumlahnya selalu cukup, tak pernah lebih, tak pernah kurang. Daging itu aneh. Warnanya terlalu merah, terlalu segar, seperti baru saja dipotong dari tubuh yang masih hidup. Kadang ada urat yang masih bergerak halus, seperti bereaksi terhadap udara. Tapi tidak ada yang berani bertanya, termasuk aku. Sampai suatu malam, aku datang lebih awal dari biasanya. Hujan deras dan lampu dapur padam sebentar karena korsleting. Saat aku mengambil lilin, aku melihat cairan merah merembes dari bawah pintu besi ruang dingin. Awalnya kukira air daging biasa, sampai aroma itu naik ke hidungku. Bukan bau kambing, bukan sapi, bukan ayam. Baunya seperti daging manusia yang mulai membusuk. Aku mundur perlahan. Jantungku berdegup keras. Dan saat aku mendekatkan lilin ke celah pintu, aku melihat sesuatu bergerak di dalam sana. Bayangan gelap,
seperti tangan yang menyentuh bagian dalam pintu, lalu menghilang. Malam itu, Pak Marsan datang seperti biasa, tapi kali ini dia tidak membawa daging keluar dari ruang dingin. Dia hanya duduk di dekat kompor, memandangi api yang menyala, lalu berkata pelan, "Kalau kamu dengar suara dari dalam, jangan dibuka. Mereka belum waktunya keluar." Aku hanya mengangguk, menelan ludah. Tapi sejak saat itu aku tahu, apapun yang disimpan Pak Marsan di ruang dingin itu bukan cuma daging. Malam Selasa Kliwon di warung Pak Marsan selalu berbeda. Sejak awal bekerja, aku perhatikan setiap malam itu warung tidak pernah dibuka untuk umum. Hanya tamu-tamu tertentu yang datang, selalu berpakaian serba hitam, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajah mereka datar, sebagian tertutup masker kain atau syal gelap. Tak ada yang bicara, tak ada yang memesan. Mereka hanya duduk diam, menunggu, dan Pak Marsan berubah. Biasanya ia tenang dan kalem, tapi malam itu gerak-geriknya lebih cepat, seolah terburu-buru. Ia tidak menyuruhku bantu apapun, malah menyuruhku jangan ikut campur. "Kamu bantu bersihkan meja saja, Sugeng. Jangan dekat-dekat kompor malam ini." Tapi aku tidak bisa diam. Dari balik tirai dapur, aku mencuri pandang. Pak Marsan membuka ruang dingin, lebih lama dari biasanya. Saat ia keluar, baskom yang dibawanya tertutup kain hitam. Tak seperti biasanya yang terbuka. Lalu ia mulai memasak. Aromanya langsung menusuk hidung, bukan aroma tongseng biasa. Ada bau logam, seperti darah yang hangat. Tapi para tamu tetap tenang, seolah itu aroma yang mereka tunggu-tunggu. Satu persatu, Pak Marsan menyajikan tongseng ke hadapan mereka. Piring tanah liat, sendok kayu, tidak ada nasi, hanya tongseng, dengan potongan daging aneh berwarna gelap keunguan. Daging itu tidak mengeluarkan asap, bahkan ketika baru matang, yang lebih membuat bulu kudukku berdiri. Mereka makan tanpa suara. Tak ada bunyi sendok, tak ada gerakan mulut, tapi isi mangkuk terus berkurang hingga habis, seolah tongseng itu lenyap dengan sendirinya. Selesai makan, mereka meninggalkan benda-benda aneh di atas meja. Sebilah pisau berkarat, botol berisi jari kering, sebuah kantong kain yang bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Setelah mereka pergi, Pak Marsan membakar semua persembahan itu di tungku belakang warung. Asapnya merah kehitaman, dan suara seperti erangan muncul dari bara api. Tapi hanya terdengar sebentar, sebelum hilang di telan malam. Saat aku menatapnya dengan gemetar, Pak Marsan hanya berkata, "Mereka datang bukan untuk makan, Sugeng. Mereka datang untuk memastikan aku tetap memberi makan." Bulan itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang janggal dari pelanggan-pelanggan warung. Banyak dari mereka datang berulang kali dalam seminggu, bahkan 2 kali dalam semalam. Padahal, tongseng Pak Marsan bukan yang termurah, dan lokasinya pun jauh dari jalan utama. Yang aneh, setiap selesai makan, mereka seperti linglung, tatapannya kosong, langkahnya pelan, dan seringkali berdiri lama di depan warung sebelum akhirnya pergi tanpa bicara. Suatu malam, seorang pelanggan tetap, lelaki tua dari kampung seberang, datang sambil gemetar. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan. Setelah duduk dan menyantap tongseng, ia menatapku samar dan berbisik, "Aku nggak inget tadi makan apa, Nak. Tapi enak banget. Rasanya kayak mimpi." Lalu ia menangis. Pelan,
tanpa sebab. Aku mencoba menanyai lebih lanjut, tapi ia segera pergi terburu-buru, meninggalkan uang 2 kali lipat dari harga normal. Beberapa pelanggan lain juga mulai menunjukkan gelagat serupa. Ada yang tidak bisa menyebutkan rasa tongsengnya, hanya bilang hangat, mengenyangkan, atau bikin tenang. Bahkan ada yang kembali ke warung padahal mengaku baru saja pulang dari sini 5 menit sebelumnya. Mereka tidak ingat telah makan. Satu malam, aku mencoba mencicipi sedikit sisa kuah dari mangkuk yang belum sempat dicuci. Sekilas terasa gurih dan lezat, tapi ada aftertaste aneh. Seperti bau tanah, darah hangat, dan sedikit aroma bunga Kamboja. Dan saat kupejamkan mata, aku merasa tubuhku melayang. Aku lihat diriku sendiri dari atas dapur. Melihat Sugeng, diriku, berdiri bengong sambil memegang sendok, dan di sebelahku ada bayangan hitam berdiri diam, menggenggam bahuku. Aku tersentak, menjatuhkan sendok. Keringat dingin membasahi punggungku. Sejak malam itu, aku tak pernah mau menyentuh tongsengnya lagi. Karena aku mulai mengerti. Mungkin bukan cuma tubuh yang diberi makan, tapi juga bagian dari jiwa. Malam itu, hujan tidak turun. Langit jernih, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dapur warung sudah mulai sepi, sebagian besar pelanggan pulang. Hanya tinggal aku dan Pak Marsan yang membereskan peralatan. Tiba-tiba, dari atas genteng, terdengar suara aneh. Seperti suara daging disayat perlahan. Diseret, dikoyak, disayat lagi. Diselingi erangan pelan, seperti seseorang menahan sakit. Aku diam, mencoba meyakinkan diri itu hanya tikus atau hewan malam. Tapi suara itu terlalu berat, terlalu basah. Suara yang membuat bulu tengkuk berdiri. Pak Marsan hanya berhenti sebentar. Ia menoleh ke arah langit-langit, lalu berkata datar, "Jangan lihat ke atas." Tapi aku terlalu penasaran. Aku keluar diam-diam lewat samping dapur, lalu mengitari warung menuju bagian belakang. Dengan senter kecil di tangan, aku menyorot ke arah genteng. Tidak ada apa-apa, tapi di ujung atap ada cairan menetes pelan merah, pekat, menetes dari genteng dan menyusur ke dinding dapur bagian dalam. Darah, segar, masih hangat saat ku sentuh. Aku menengadah. Dalam sekejap, angin dingin menusuk. Dan samar-samar, aku melihat jejak kaki telanjang di atas genteng. Arahnya menuju belakang warung, lalu menghilang di kegelapan. Keesokan paginya, aku menemukan bekas cakaran di dinding belakang dan di dekat saluran air, segumpal rambut panjang yang masih basah. Aku tunjukkan pada Pak Marsan, tapi ia hanya mengangkat bahu. Kalau dia tidak ganggu kamu, jangan ganggu dia. Aku tidak tahu siapa dia yang dimaksud. Tapi sejak malam itu, setiap mendengar suara dari atap, aku pura-pura tidak dengar. Dan entah kenapa, Pak Marsan memasak dengan semangat berlipat malam-malam berikutnya. Tongsengnya makin harum, dan pelanggan makin ramai. Tapi aku tidak pernah makan lagi 1 sendok pun. Karena aku mulai merasa, tongseng itu tak cuma dimasak di dapur. Mungkin dimulai dari atas genteng. Sudah seminggu aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, mimpi yang sama berulang. Aku berada di dapur warung, sendirian. Semua kompor menyala. Api besar, kuah tongseng mendidih dalam panci-panci besar. Tapi yang paling membuat jantungku membeku adalah suara-suara yang muncul dari dalam panci. Tolong. Aku belum mati.
Jangan disajikan aku." Suara-suara itu berasal dari dalam daging yang sedang direbus. Potongan daging itu menggeliat di dalam kuah panas, seperti hidup, seperti sedang tersiksa. Ada mata yang terbuka di antara lemak. Ada mulut kecil yang menyembul dari daging, mengerang dan berbisik langsung ke telingaku. "Kamu harus ikut, menjadi bagian." Aku berteriak dalam mimpi, tapi suara api dan jeritan mendidih menelanku bulat-bulat. Tanganku bergerak sendiri, mengambil sendok kayu dan mengaduk kuah itu perlahan, seperti yang biasa ku lakukan tiap malam. Tapi saat kuangkat potongan dagingnya, itu wajahku, mukaku sendiri. Mataku sendiri terbuka dan menatapku dari dalam kuah. Mulutnya bergerak lagi. "Sugeng, waktumu sebentar lagi." Aku terbangun dengan napas memburu, tubuh basah oleh keringat. Tapi yang paling membuatku ngeri adalah bau tongseng yang masih tercium. Bau yang sangat nyata, seperti ada di kamar. Ketika aku cuci muka di kamar mandi, aku menatap wajahku sendiri di cermin. Dan untuk sepersekian detik, aku melihat diriku tersenyum sendiri, padahal aku tak sedang tersenyum. Warung itu mulai mengubahku, atau mungkin sedang memanggil bagian dalam diriku yang belum sepenuhnya sadar. Setiap malam, kami memasak puluhan porsi tongseng. Daging dipotong, kuah direbus, pelanggan datang silih berganti. Tapi lama-lama, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku, Pak Marsan. Tidak pernah makan, bukan hanya tongseng. Ia tak pernah menyentuh sepiring nasi pun. Tidak pernah kulihat ia mengunyah atau meneguk air. Bahkan saat kami istirahat sebentar di tengah malam, saat aku duduk mengunyah tempe, goreng sisa pelanggan, ia hanya berdiri di sudut warung, mengamati. Awalnya kupikir ia hanya menjaga pantangan. Tapi lama-kelamaan, tubuhnya justru tampak makin bugar. Kulitnya yang dulu kusam, kini terlihat kencang dan mengilap. Wajahnya bersinar aneh saat terkena cahaya lampu, seolah-olah bukan cahaya yang memantul, tapi keluar dari dalam kulitnya sendiri. Bahkan matanya tampak lebih tajam, seperti bisa melihat ke dalam pikiran siapapun yang ia pandangi. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Pak, sampean gak pernah makan ya tongseng buatan sendiri?" Ia menoleh pelan, lalu menjawab datar, "Aku kenyang setiap malam dari yang mereka bawa ke sini." Aku tak mengerti maksudnya, tapi kalimat itu terasa seperti bayangan dingin yang menyusup ke sela-sela tulangku. Malam-malam berikutnya, aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih detail. Dan suatu malam, aku melihatnya berdiri sendiri di belakang warung, menghadap ke semak-semak. Ia membuka mulutnya dan menghirup udara seperti sedang minum. Tapi aku mendengar sesuatu. Desahan, tangisan, dari arah pepohonan. Sejak itu aku yakin, ia tidak makan seperti manusia. Ia mengambil sesuatu dari malam, dari pelanggan. Mungkin dari aku juga, sedikit demi sedikit. Dan mungkin itulah sebabnya tongseng buatannya tak pernah basi, karena ada bagian dari dirinya yang sudah bukan manusia lagi. Malam itu, aku sedang mengepel lantai warung seusai warung tutup. Seperti biasa, aku sendirian. Pak Marsan sudah masuk ke kamarnya sejak tadi. Pintunya tertutup rapat seperti selalu. Saat menyapu di bawah salah satu meja dekat dinding, aku melihat secarik kertas terlipat dan terselip di antara kaki meja dan lantai. Awalnya kukira hanya bungkus sambal. Tapi saat kubuka,
Tulisannya tangan. Hurufnya halus, seperti ditulis dengan tinta bulu. Di dalamnya ada daftar nama, sekitar 20 nama. Beberapa di antaranya aku kenal. Mas Rino, mantan pegawai yang hanya bertahan 2 minggu. Mbak Wati, pelanggan yang dulu datang hampir tiap malam, lalu tiba-tiba hilang. Pak Jaiman, tetangga warung yang sempat bilang tongseng Pak Marsan bikin pusing. Nama-nama itu disilang, dicoret. Ada bekas gosong seperti habis dibakar. Dan di antara semua itu, aku menemukan satu nama yang membuatku tercekat. Sugeng. Namaku. Ditulis dengan tinta merah yang belum sepenuhnya kering. Aku menelan ludah, kertas itu bergetar di tanganku. Tanganku mulai dingin. Saat ku terangi sisi baliknya dengan senter, ada sesuatu yang tak kalah mengerikan. Tanda tangan kecil di pojok bawah. Tulisan Arab gundul, samar, tapi ku tahu itu bukan tulisan biasa. Bukan nama manusia. Aku mencoba menyobek kertas itu, tapi kertasnya tidak bisa robek. Bahkan ketika ku bakar ujungnya dengan korek, api hanya berkedip, lalu mati, seperti ditelan oleh udara. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kertas itu kini kusimpan di saku celana, meski bagian dalamku berkata, "Buang, jangan bawa pulang." Tapi aku harus tahu. Aku harus tahu kenapa namaku ada di sana. Dan siapa atau apa yang sudah mencoret nama-nama itu sebelumnya. Karena yang sudah tercoret tidak pernah kulihat lagi. Setelah bermalam-malam dihantui mimpi, bisikan, dan penemuan, nama-nama yang membuat kepalaku nyaris meledak, aku tak kuat lagi. Hari itu aku putuskan untuk bicara langsung pada Pak Marsan. Warung belum buka. Langit sore gelap, mendung bergelayut rendah seperti kabut yang enggan naik. Pak Marsan sedang duduk di bangku panjang dekat pintu dapur, membersihkan pisau-pisaunya satu persatu. Tangannya tenang, terlalu tenang. Aku berdiri di depannya dengan napas sesak dan dada seperti dipaku dari dalam. "Pak," kataku pelan, "maaf, saya nggak bisa lanjut kerja lagi di sini. Mulai malam ini saya berhenti." Tangannya berhenti mengelap pisau. Ia menoleh padaku. Tatapannya kosong, datar. Tapi matanya seperti menembus kulit dan menatap langsung ke dalam hatiku. "Berhenti?" gumamnya pelan. "Kau yakin, Sugeng?" Aku hanya mengangguk. Tak ada kata lain yang bisa keluar dari mulutku. Lalu ia tersenyum. Untuk pertama kalinya selama aku kerja di warung ini. Senyum tipis. Tapi bukan hangat, melainkan dingin, licin. Seperti senyum seseorang yang tahu bahwa kau akan menyesali keputusanmu. Dan dengan suara rendah, nyaris seperti gumaman, ia berkata, "Kalau kau pergi, daging harus diganti." Jantungku berhenti sejenak. "Diganti? Apa maksudnya?" Aku mundur perlahan, tak menjawab. Tapi saat berbalik hendak pergi, aku mendengar suara lirih di belakangku, bukan dari mulut Pak Marsan, tapi dari arah dapur, dari panci yang masih kosong. "Sugeng, jangan tinggalkan kami. Kau belum selesai." Aku tak berani menoleh. Aku lari keluar dari warung malam itu juga. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah kembali ke warung tongseng Pak Marsan. Tapi, aku tahu cerita ini belum berakhir. Aku masih ingat malam terakhirku di warung itu. Malam yang membuatku tak bisa tidur selama berminggu-minggu setelahnya. Itu malam Senin menuju Selasa Kliwon. Langit gelap legam, tak ada bintang. Angin kering berhembus dari arah hutan di belakang desa. Seperti napas dari sesuatu yang tak seharusnya bangun.
Warung berjalan seperti biasa. Pembeli datang, duduk, memesan. Tapi menjelang tengah malam, mereka mulai berdatangan. Tamu-tamu berpakaian serba hitam, sunyi, tanpa suara. Wajah tertutup sebagian oleh tudung atau kain gelap. Mereka tidak memesan, hanya duduk satu persatu di meja yang sama. Meja paling pojok, dekat dinding yang selalu dingin. Pak Marsan keluar dari dapur dengan nampan. Di atasnya, mangkuk-mangkuk tongseng mengepul, tapi aromanya bukan seperti daging kambing. Ada sesuatu yang amis, seperti darah segar yang dibakar. Ia menyajikannya tanpa berkata sepatah kata pun. Para tamu itu menyantapnya langsung dengan tangan. Daging dan kuah disendok dengan jari-jari hitam kurus, seperti tulang dibungkus kulit. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat jelas darah menetes dari sudut bibir mereka. Tapi bukan darah dari makanan. Warnanya terlalu pekat, terlalu hitam, dan mata mereka kosong, seperti lubang dalam tanah. Tak ada yang bicara, tak ada suara sendok, hanya bunyi kuah diseruput perlahan dan napas berat yang berembus seperti angin dingin dari liang kubur. Salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh padaku. Aku kaku. Tatapan kosongnya seakan menarik seluruh keberanianku, mencabut nyaliku dari akar. Aku ingin berlari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahanku di tempat. Lalu Pak Marsan berjalan melewatiku. Ia berbisik pelan. Mereka sudah terbiasa dengan rasa manusia. Jangan khawatir, Sugeng. Kalau kau tidak kembali, mereka akan mencari penggantinya sendiri. Malam itu, aku pulang dengan tubuh gemetar. Dan keesokan harinya, aku tidak kembali lagi. Tapi satu suara terus terngiang sampai hari ini. Jangan pergi sebelum kau memberi sesuatu untuk mereka. Seminggu setelah aku meninggalkan warung, kabar itu datang. Pak Marsan meninggal. Katanya, ia ditabrak truk besar saat mengantar daging ke warung. Dini hari sekitar jam 2. Tubuhnya ditemukan tergeletak di tepi jalan yang sepi, sekitar 2 kilometer dari desa. Hancur. Hampir tak bisa dikenali. Hanya bisa dikenali dari potongan pakaian dan topi yang biasa ia pakai saat masak. Tapi yang membuat kabar ini aneh bukan cuma itu. Tidak ada truk yang terlihat di jalur itu malam itu. Tak ada saksi. Tak ada jejak rem. Tak ada puing kendaraan. Dan yang paling aneh, sopir truknya hilang. Polisi bilang truk itu entah dari mana, lalu lenyap begitu saja. Tidak tercatat di kamera manapun. Tidak ditemukan jejak ban di aspal. Dan menurut petugas evakuasi yang memindahkan jenazah, ada sesuatu yang ganjil. Tubuhnya terasa kering, kata salah satu petugas. Bukan seperti habis ditabrak, tapi seperti sudah lama kosong di dalam. Warung tongseng Pak Marsan pun langsung tutup. Tanpa pemberitahuan, tanpa upacara, tanpa siapapun mengurus sisa-sisa yang ada di dalamnya. Beberapa warga mencoba mendekat untuk mengangkut alat dapur yang ditinggal. Tapi anehnya, siapapun yang masuk ke dalam mengeluh pusing, mual, bahkan ada yang pingsan. Akhirnya warung itu dibiarkan begitu saja, gelap, diam, membusuk di bawah bayangan pohon tua. Tapi aku tahu, kematiannya bukan sekadar kecelakaan. Tak ada yang menyangka warung itu akan tutup. Warung tongseng Pak Marsan, yang selama bertahun-tahun selalu buka selepas maghrib hingga dini hari,
Bahkan saat hujan atau listrik padam, kini terkunci rapat. Tidak ada lampu menyala, tidak ada asap dari dapur, tidak ada suara Pak Marsan mengaduk kuah di kuali besi tua itu. Warga sekitar pun heran, bukan hanya karena kematian Pak Marsan yang mendadak, tapi juga karena warung itu seperti ditinggalkan begitu saja. Panci-panci besar masih ada di atas tungku. Piring-piring kotor masih menumpuk di bak cuci. Talenan, pisau, mangkuk bumbu, semua seperti ditinggal saat masih digunakan. Yang paling mengganggu adalah dapur belakang. Saat seorang warga mencoba membuka pintu belakang, bau busuk langsung menyeruak, menusuk hidung. Mereka menemukannya, tumpukan daging mentah yang membusuk, padahal suhu ruangan masih dingin. Seperti ada sesuatu yang mati bukan karena waktu, tapi karena sesuatu yang ditarik paksa dari dalam. Daging itu tidak seperti daging kambing. Warnanya terlalu pucat, dan beberapa potongnya masih terlihat seperti bentuk jari atau tulang kecil. Tapi warga pura-pura tidak tahu. Mereka hanya menutup pintu dan tak pernah membukanya lagi. Malam-malam berikutnya, orang-orang bersumpah. Setiap malam Selasa Kliwon, bau tongseng itu masih muncul. Tapi bukan dari dapur, dari atap, dari dalam tanah, dan kadang dari balik jendela yang gelap itu, tampak ada bayangan seseorang masih mengaduk kuali. Beberapa minggu setelah warung itu tutup, sesuatu mulai terasa janggal. Orang-orang yang dulu rajin makan di sana, yang dulunya selalu mengantri untuk semangkuk tongseng malam, perlahan mulai lupa. Bukan hanya lupa rasanya, mereka mulai tak bisa mengingat letak pastinya. Ada yang bilang warung itu ada di dekat pohon waru besar. Ada yang bilang di tikungan jalan desa. Tapi ketika dicari, tidak ada siapapun yang benar-benar bisa menunjuk tempatnya. Lebih aneh lagi, wajah Pak Marsan pun mengabur. "Aku sering beli tongseng di situ," kata Pak Tono, tukang ojek. "Tapi sekarang mukanya, aku nggak bisa ingat. Kayak kabur. Kayak ngelihat orang dari balik kaca berembun." Ada satu pelanggan tetap, Bu Darmi, yang pernah berkata sambil menunduk, "Kadang aku mikir, warung itu beneran ada nggak sih? Rasanya enak. Tapi sekarang aku nggak yakin. Jangan-jangan kita makan apa ya dulu itu?" Beberapa warga yang nekat menengok warung kosong itu mengaku bingung. Bangunan itu seakan berubah bentuk. Kadang seperti warung, kadang seperti gudang tua penuh sarang laba-laba. Kadang malah tak terlihat apa-apa, hanya sebidang tanah kosong bersemak. Sugeng sendiri mulai merasa dihantui oleh keraguan dan ketakutan. Apakah semua itu nyata? Ataukah seperti mimpi buruk yang tertinggal di ujung malam? Suatu sore, beberapa bulan setelah semua selesai, aku kembali ke lokasi itu, sekadar ingin memastikan bahwa tempat itu masih ada, atau mungkin sudah lenyap sepenuhnya. Warungnya tidak ada, hanya tanah kosong, ditumbuhi ilalang dan semak berduri. Tak ada bekas fondasi, tak ada jejak arang, tak ada sisa papan nama. Tapi saat aku melangkah ke tengah bekas dapurnya dulu, aku melihat sesuatu yang tak berubah meski waktu dan hujan menghantam tempat ini. Topi lusuh. Topi yang dulu selalu dipakai Pak Marsan setiap malam, tergeletak di atas tanah kering, seolah menunggu. Dan di sebelahnya, sebuah kunci warung tua berkarat masih menggantung pada gantungan kulit hitam. Aku memungut topi itu dengan tangan gemetar.
Bagian dalamnya sudah sobek dan kusam, tapi di lapisan dalam tertulis sesuatu dengan tulisan tangan yang pudar seperti dibakar sebagian. Tongseng malam bukan untuk perut, tapi untuk ruh. Angin sore tiba-tiba berhembus kencang. Ilalang bergerak liar. Dan entah dari mana, bau kuah tongseng panas menyusup lagi ke hidungku. Bau yang dulu aku kenal betul. Tapi kali ini, baunya bercampur dengan darah, tanah basah, dan bisikan lirih. Aku melangkah mundur, meninggalkan topi itu di sana. Karena aku tahu, apapun yang dulu dimasak di warung itu, belum selesai dan mungkin sedang mencari warung baru. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika suatu malam kalian melewati jalan sepi, lalu tiba-tiba mencium bau tongseng panas dari tempat yang tak terlihat, berdoalah kalian tidak lapar. Karena sekali mencicipi, kalian mungkin tidak akan bisa berhenti sampai bertemu di kisah berikutnya. Jika kalian masih bisa tidur malam ini,